Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam bagi teman-teman yang sudah mau mampir menonton pada video kali ini. Sebelumnya, terima kasih kepada dosen selaku mata kuliah dosen mata kuliah manajemen pemasaran karena sudah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan mengenai materi bauran produk. Sebelum memasuki acara itu yaitu acara presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ahmad Ubaidillah dengan NIM 190321100056. Saya Gustia Suci Istifadi dengan NIM 190321100015. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riana Zulfa Usman dengan NIM 193211000048. Baik, karena saya sudah memperkenalkan siapa saya, di sini saya selaku moderator sekaligus pemateri pertama, yaitu saya akan menjelaskan mengenai pengertian produk, macam-macam bauran produk, dan strategi pemasaran produk. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian produk. Nah, pasti tahu kan teman-teman itu produk apa sih yang dinamakan produk. Nah, di sini produk merupakan salah satu unsur yang penting dalam bauran pemasaran. Setiap perusahaan harus mengembangkan sendiri kebijakan tentang produk yang mencakup kualitas, ciri, merek, pengemasan, pelayanan, dan lain-lain. Nah, untuk mendapat pemasaran produk dengan baik, maka pemasaran harus memahami konsep produk. Nah, di sini saya ngutip dari Diem 2021. Nah, mengenai konsep produk, menurut Klotter tahun 2000 menyatakan pernyataan bahwa konsumen akan menyukai produk yang menawarkan mutu, kinerja, dan perlengkapan inovatif yang terbaik. Nah, karena saya sudah menjelaskan mengenai pengertian produk, maka saya akan menjelaskan macam-macam bauran produk. Di sini macam-macam bauran produk terdiri dari 4. Yang pertama, panjang bauran produk. Yang kedua, lebar bauran produk, dan yang ketiga, kedalaman bauran produk. Terus yang terakhir, konsistensi bauran produk. Nah, di sini dari 4 macam-macam bauran produk ini memiliki perbedaan masing-masing. Untuk yang pertama yaitu lebar bauran produk. Nah, di sini dilihat sendiri pada PPT yang sudah dicantumkan di video kali ini mengacu pada beberapa banyak lini produk yang berbeda dimiliki perusahaan. Untuk yang kedua, panjang bauran produk lebih mengacu pada jumlah barang dan bauran tersebut. Yang ketiga, kedalaman bauran produk. Nah, di sini lebih mengacu pada beberapa banyak jenis yang ditawarkan produk dalam lini tersebut. Terus yang terakhir, konsistensi bauran produk. Konsistensi bauran produk ini lebih mengacu pada seberapa erat hubungan berbagai lini. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai strategi pemasaran produk. Dalam kelompok kami, strategi pemasaran produk memiliki 4 strategi. Yang pertama yaitu mempunyai merek, terus yang kedua membangun ekuitas merek, dan yang ketiga membentuk citra merek kepada pelanggan, dan yang keempat membuat kemasan produk yang menarik. Nah, dari teman-teman yang keempat strategi tersebut, dalam membentuk produk, dalam membangun produk, nah yang pertama yang paling dibutuhkan yaitu mempunyai merek. Jika teman-teman sudah mempunyai merek dan mempunyai ciri khas terhadap produk teman-teman, nah itu bakal mempunyai ciri khas produk teman-teman. Nah, dalam yang kedua yaitu membangun ekuitas merek teman-teman. Terus yang ketiga, membentuk citra merek kepada pelanggan. Terus yang keempat, membuat kemasan produk yang menarik. Poin selanjutnya terdapat pengertian jasa. Pada pengertian jasa ini kami mengambil
dua definisi, di mana definisi yang pertama menurut Kotler yang dikutip oleh Huriyati 2005, pengertian jasa merupakan setiap tindakan atau kinerja yang ditawarkan oleh satu pihak ke pihak yang lain. Sedangkan definisi yang kedua menurut Zeitnal dan Bittner, pengertian jasa didefinisikan bahwa seluruh aktivitas ekonomi dengan output selain produk dalam pengertian fisik dikonsumsi dan diproduksi pada saat bersamaan. Poin selanjutnya terdapat macam-macam jasa yang terdiri dari 5 macam. Untuk yang pertama di sini terdapat personalized service, di mana jasa ini merupakan jasa yang bersifat personal, yang tidak dapat dipisahkan dari orang yang menghasilkan jasa, sehingga pelayanannya harus langsung ditangani oleh produsennya. Personalized service sendiri digolongkan menjadi 3 golongan, yaitu personalized service, di mana personal service merupakan jasa yang mengutamakan pelayanan secara langsung dan perlengkapannya seperti tukang laundry, fotografi, dan tukang cukur. Selanjutnya, professional service, di mana professional service merupakan jasa yang dimiliki orang-orang yang memiliki profesi, sehingga jika memuaskan langganan yang pernah datang akan kembali lagi di lain waktu. Untuk yang ketiga, di sini terdapat business service, di mana jasa ini seperti usaha akuntansi dan biro-biro konsultan lain, sehingga sistem marketingnya bersifat tidak langsung. Mereka lebih senang diundang oleh langganan-langganan baru untuk memberikan jasa-jasanya. Macam jasa yang kedua di sini terdapat financial service, di mana financial service ini terdiri dari 3 golongan, yaitu bank, asuransi, dan lembaga penanaman modal. Untuk macam jasa yang ketiga di sini terdapat public utility dan transportation service, di mana perubahan public utility mempunyai monopoli secara alamiah, misalnya perubahan listrik, air minum, sedangkan dalam transportation service ialah meliputi angkutan, kereta api, kendaraan umum, pesawat udara, dan sebagainya. Keempat, entertainment, di mana jasa ini merupakan usaha-usaha di bidang olahraga, bioskop, gedung-gedung, pertunjukan, dan usaha-usaha hiburan lainnya. Macam jasa yang terakhir di sini terdapat hotel service, di mana hotel bukan merupakan suatu objek pariwisata, melainkan salah satu sarana dalam bidang kepariwisataan, dengan mengadakan kegiatan bersama bagi tempat-tempat rekreasi, hiburan, travel bureau, dan lain-lain. Hal ini untuk menonjolkan suatu yang khas dari suatu objek wisata agar dapat menjadi daya tarik dari daerah yang bersangkutan. Untuk materi selanjutnya yakni strategi pemasaran jasa. Di sini ada 7 strategi dalam melakukan pemasaran jasa. Untuk strategi yang pertama yaitu memperkuat brand perusahaan. Brand perusahaan yang baik akan membuat perusahaan dapat lebih mudah keluar dari persaingan harga, sehingga perusahaan dapat menetapkan harga dengan harga tinggi dan tetap mendapat atensi dari konsumen, baik itu dari segi kualitas pelayanan. Untuk yang kedua yakni mengenali pelanggan. Dengan mengenali karakteristik pelanggan, maka perusahaan memiliki kelebihan untuk memahami target pasar. Untuk yang ketiga yakni melakukan promosi. Promosi yang dilakukan oleh perusahaan jasa dapat melalui offline maupun online. Hal ini bertujuan untuk menarik lebih banyak pelanggan dengan menyebarkan informasi, edukasi, dan promosi yang berupa iklan. Untuk strategi yang keempat yakni memilih lokasi yang strategis. Dalam berbisnis di dunia jasa, perusahaan harus memiliki lokasi fisik yang strategis sehingga memudahkan konsumen untuk dapat menggunakan jasa layanan yang ditawarkan oleh perusahaan. Yang kelima yakni menggunakan internet marketing. Di era milenial saat ini, marketing secara online mempunyai peranan yang sangat penting dan mendapatkan atensi yang cukup antusias dari konsumen. Untuk strategi yang keenam yakni menerapkan SEO dan SEM. Salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan trafik pengunjung website perusahaan ialah dengan menerapkan SEO yaitu Search Engine Optimization dan SEM, Search Engine Marketing. Untuk strategi yang ketujuh yakni meningkatkan kualitas jasa. Strategi yang dilakukan pengusaha jasa untuk mendapatkan pelanggan harus dilakukan secara kontinu dan konsisten. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan loyalitas pelanggan sehingga terus menggunakan jasa mereka untuk pembelian berikutnya. Selanjutnya pembahasan studi kasus. Di sini kelompok kami mengambil studi kasus terkait pengaruh bauran produk terhadap keputusan konsumen.
di PT Rasa Prima Selaras Palembang. Pendahuluan, PT Rasa Prima Selaras Palembang merupakan salah satu perusahaan yang ditunjuk oleh PT Unilever Indonesia sebagai perusahaan es krim untuk menjual produk tersebut di wilayah Sumatera Selatan, khususnya di kota Palembang. Berdasarkan hal tersebut, jelas bahwa perusahaan tersebut merupakan salah satu faktor penunjang kebutuhan manusia yang berupa makanan ringan atau snack dengan kualitas makanan yang baik, sehingga konsumen yang membeli merasa puas dan akan membeli lagi serta menjadi pelanggan tetap terhadap produk yang dijual perusahaan tersebut. Berkembangnya usaha es krim di kota Palembang dan sekitarnya tergolong cepat, dan permintaan masyarakat semakin tinggi serta semakin canggihnya teknologi menciptakan banyak varian produk es krim yang dapat ditawarkan kepada konsumen. Oleh sebab itu, suatu perusahaan yang bergerak di bidang makanan dan minuman diharapkan memiliki strategi produk yang baik, sehingga perusahaan tersebut dapat diminati oleh banyak orang, mendapatkan keuntungan dan bertahan hidup di pasaran. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan riset kasual. Metode yang digunakan ialah survei menggunakan kuesioner dan wawancara. Untuk populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pengecer atau outlet toko yang menjual es krim Walls dari PT Rasa Prima Selaras Palembang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yakni non-probability. Untuk teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dan metode kualitatif. Dari hasil dan pembahasan yang diambil dari jurnal, bahwasannya output korelasi terdapat hubungan yang signifikan antara variabel keputusan konsumen dengan variabel lebar, panjang, kedalaman, dan konsisten lini dikarenakan nilai di bawah 0,05. Dari hasil perhitungan tersebut, maka keputusan konsumen atau pengecer dan toko membeli es krim Walls pada PT Rasa Prima Selaras Palembang dapat dipengaruhi oleh variabel panjang dan kedalaman lini produk sebesar 28,8%. Sedangkan variabel panjang lini produk memberikan pengaruh terhadap keputusan konsumen untuk membeli es krim Walls pada PT Rasa Prima Selaras Palembang. Dari variabel panjang lini menjelaskan bahwa konsumen melihat beberapa banyak jenis dari es krim Walls dalam satu lini produk sehingga mempengaruhi untuk membeli produk es krim Walls tersebut. Untuk variabel kedalaman menjelaskan bahwa ukuran dan kemasan produk es krim Walls memberikan pengaruh yang signifikan terhadap konsumen atau pengecer, sehingga mempengaruhi mereka untuk mengambil keputusan dalam membeli es krim Walls pada PT Rasa Prima Selaras Palembang untuk dijual kembali kepada konsumen akhir. Kesimpulan dari studi kasus yang telah diambil yakni setiap variabel baik lebar, panjang, kedalaman, konsistensi memiliki hubungan terhadap keputusan konsumen untuk membeli es krim Walls pada PT Rasa Prima Selaras Palembang. Kemudian dari hasil analisis 4 variabel yang telah diteliti menggunakan backward dinyatakan bahwa hanya terdapat 2 variabel yang mempengaruhi keputusan konsumen, yakni panjang lini produk dan variabel kedalaman lini. Untuk yang terakhir terdapat 2 variabel yang mempengaruhi keputusan konsumen untuk membeli es krim Walls pada PT Rasa Prima Selaras Palembang, yakni kedalaman lini produk lebih dominan mempengaruhi keputusan konsumen. Sekian dari presentasi kelompok 7, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.